Hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial berfungsi untuk mengatur perilaku individu kelompok dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hal ini. Pengaturan pertama, penegakan norma. Hukum menetapkan norma-norma yang harus diikuti oleh masyarakat. Dengan adanya hukum, perilaku yang dapat dianggap tidak sesuai dapat diatur dan dihindari. Kedua, menciptakan keadilan. Hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial. Ini termasuk perlindungan hak asasi manusia dan pengaturan distribusi sumber daya yang adil. Ketiga, perubahan sosial. Hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial. Misalnya undang-undang tentang lingkungan hidup dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Hukum juga berperan dalam mendidik masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Yang kelima, stabilitas dan ketertiban. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat berfungsi dengan lebih baik, teratur, dan stabil. Hukum mencegah konflik dan memberikan mekanisme penyelesaian perselisihan. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu hukum sebagai sarana dalam penganiayaan sosial. Hukum sebagai sarana dalam penganiayaan sosial adalah bagaimana sistem hukum dapat digunakan secara sadar, terstruktur untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dan juga bagaimana cara kita menjaga stabilitas dalam masyarakat dengan mengatur perilaku anggota-anggota melalui sebuah aturan, penegakan, penyelesaian, ataupun pembentukan perilaku. Secara sederhana, ini berarti bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan tindakan anggota masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang telah disepakati. Adapun peran penting hukum dalam penganiayaan sosial yaitu pertama, mengatur perilaku masyarakat. Yang dimaksud di sini yaitu hukum mengatur perilaku masyarakat dengan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam lingkup masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu hukum dapat mencegah konflik. Yang dimaksud dengan mencegah konflik yaitu dengan menentukan aturan main yang adil dan jelas bagi siapa yang melanggar dan bagi siapa yang tidak melanggar. Yang ketiga yaitu hukum sebagai sarana dalam pelanggaran aturan-aturan dalam masyarakat. Yaitu hukum dapat menghukum pelanggar untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan yang kelak. Keempat, hukum sebagai sarana menjaga sebuah ketertiban, yaitu hukum berperan menjaga ketertiban masyarakat dengan menentukan sebuah aturan main yang tegas. Kelima, hukum dapat melindungi hak, yaitu hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan menentukan aturan-aturan yang seadil-adilnya. Yang keenam yaitu hukum mengendalikan tingkatan keadilan yang ada dalam masyarakat. Jadinya itu hukum meningkatkan sebuah keadilan dengan menentukan sebuah sanksi yang berat bagi pelanggar tersebut. Dengan demikian, hukum sebagai sarana penganiayaan sosial memiliki arti penting dalam menjaga ketertiban, melindungi hak, serta meningkatkan keadilan bagi masyarakat. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan memiliki peran penting dalam menciptakan kemajuan dan perubahan positif dalam masyarakat. Berikut beberapa poin yang menjelaskannya. 1. Dasar hukum untuk pembangunan. Hukum menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk berbagai proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan adanya regulasi yang tepat, pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. 2. Mendorong investasi. Hukum yang stabil dan transparan menciptakan kepastian hukum bagi investor. Ini mendorong investasi dalam berbagai sektor ekonomi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 3. Reformasi sosial. Hukum dapat menjadi alat untuk melakukan reformasi sosial. Dengan mengubah atau menghapus undang-undang yang tidak relevan atau diskriminatif, masyarakat dapat bergerak menuju kesetaraan dan keadilan. 4. Pemberdayaan masyarakat. Hukum dapat digunakan untuk memperdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, memberikan perlindungan bagi hak-hak mereka, serta memastikan partisipasi mereka dalam proses pembangunan. 5. Mengatur sumber daya. Hukum mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, memastikan bahwa perkembangan di lingkungan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat lokal. 6. Inovasi dan teknologi. Hukum yang mendukung inovasi seperti perlindungan hak kekayaan intelektual,
mendorong pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. 7. Pendidikan dan kesadaran hukum. Dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, individu dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pembaruan, serta menuntut akuntabilitas dari pemerintahan. Secara keseluruhan, hukum berperan sebagai pendorong yang mendukung pembaruan dan pembangunan, menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara sosial, ekonomi, dan budaya. Lanjutkan materi selanjutnya mengenai hukum sebagai sarana pengintegrasian. Hukum sebagai sarana pengintegrasian berfungsi untuk menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat agar hidup bersama secara harmonis. Adapun penjelasan mengenai peran hukum dalam pengintegrasian. Yang pertama, norma dan aturan hukum. Menetapkan norma dan aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam berintegrasi. Yang kedua, penyelesaian konflik. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik. Dengan adanya lembaga peradilan, masyarakat dapat mencari keadilan dan solusi atas perselisihan yang terjadi. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan hukum. Berupaya menjamin keadilan bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Ini membantu menciptakan rasa saling percaya dan kerjasama. Yang keempat yaitu perlindungan hak. Hukum melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta hak asasi manusia yang penting untuk menjamin kebebasan dan martabat setiap orang. Yang kelima, stabilitas sosial. Dengan adanya hukum yang ditegakkan secara konsisten, masyarakat dapat mencapai stabilitas sosial. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan. Selanjutnya, integrasi sosial. Hukum berfungsi sebagai alat integrasi yang menghubungkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Hukum yang adil dan inklusif dapat membantu mengurangi perbedaan dan mendorong persatuan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai pengintegrasi yang membangun kohesi sosial dan mempromosikan kedamaian dalam masyarakat.